Kami dari kelompok 1 hari ini kami mau ke Museum Keramik. Sebelumnya perkenalkan saya Alia. Saya Vita Seiza. Jadi sekian Saya Raski, saya Rasta. Stay tune ya, dadah. Guys, kita sekarang udah di depan Museum Keramik. Ikutin keseruan kita ya. Nah, Museum Seni Rupa dan Keramik merupakan bangunan bersejarah di Kota Tua Jakarta. Nah, dulunya gedung ini tuh digunakan sebagai lembaga pemerintahan pada masa kolonial Belanda. Tetapi dia tuh beralih fungsi menjadi museum. Nah, resmi menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik ini tuh ada pada tahun 1990. Museum ini tuh menyimpan berbagai koleksi seni rupa dan keramik dari hasil hibah tokoh serta Yayasan Budaya Indonesia. Nah, jadi di sini banyak lukisan-lukisan dari zaman-zaman dulu nih. Kayak ada lukisan ini, terus lukisan ini nih yang di kiri. Coba nih, lukisan sini nih. Coba ikut. Nah, jadi nggak cuma lukisan doang, kita bisa ngebaca apa sih itu museum seni rupa keramik. No. Kayak ada ini, kayak banyak dah. Nah, jadi di lukisan belakang aku ini ada hubungannya loh dengan Kerajaan Majapahit. Itu karena ada unsur budaya dan simbol kejayaan Nusantara. Majapahit dikenal sebagai kerajaan besar yang memiliki wibawa, persatuan, dan kekuatan. Nah, dalam karya Marlan Jas ini, nilai-nilai tersebut digambarkan kembali pada bangunan atau suasana kantor PWI supaya terlihat lebih berwibawa dan mencerminkan semangat persatuan dan kebudayaan Indonesia. Pada tahun 1860, Gunung Merapi meletus dengan suara gemuruh keras. Asam hitam, abu, dan vulkanik lava dan batu pijar keluar dari puncak gunung sehingga langit-langit menjadi gelap. Penduduk panik dan menyelamatkan diri karena banyaknya wilayah mengalami kerusakan. Letusan ini menunjukkan besarnya kekuatan alam, tapi juga membuat tanah Merapi menjadi subur. Diciptakan oleh salah satu maestro yang bernama Raden Saleh Syarif Bustaman yang berjudul Perkelahian dengan Singa pada tahun 1870. Saya tuh suka dengan lukisan ini karena kayak itu sangat memikat karena menampilkan drama yang sangat intens melalui aliran romantisisme di mana ketegangan antara seorang penunggang kuda Arab yang sedang berjuang mempertahankan diri dari terkaman singa ganas digambarkan dengan sangat emosional. Keahlian Raden Saleh dalam menangkap detail anatomi yang hidup seperti otot kuda yang menegang karena panik dan ekspresi keganasan singa memberikan efek fotorealistik yang membekukan momen dramatis namun tetap terasa dinamis. Nah, jadi di belakang aku ini adalah lukisan yang paling aku suka. Ini adalah lukisan dari Avandi, karyanya yang berjudul Potret Diri dengan Topeng-Topeng Bali tahun 1960. Jadi lukisan ini tuh menunjukkan gaya khas Avandi banget gitu. Kayak dia dengan sapuan cat yang ekspresif dan penuh emosi. Di lukisan ini juga ada potret dirinya bersama topeng-topeng Bali yang punya berbagai ekspresif unik dan misterius. Aku suka lukisan ini karena teksturnya tuh keren banget. Dia tuh kayak keluar-keluar gitu loh teksturnya. Abis itu juga sapuan cat tuh bikin lukisan terasa hidup dan emosinya kerasa kuat gitu. Terus walaupun kelihatan berantakan, tapi justru itu yang bikin kelihatan lukisan ini makin menarik buat dilihat lama-lama. Favorit. Nah, di sini aku sama Alia tuh ada keramik favorit. Jadi di sini aku berdiri di samping keramik favorit aku. Nah, di sini tuh keramiknya itu tuh aku suka karena dia tuh punya motif naga yang detail banget. Dia tuh bentuknya tinggi dan juga tuh dia elegan ya, lihat. Jadi di sini tuh elegan banget. Terus dia tuh ditambah perpaduan warna biru sama putihnya itu yang bikin keramik itu makin elegan dan makin mewah. Di sini tuh ada banyak banget gambar-gambar yang benar-benar detail. Jadi itu yang benar-benar bikin aku tuh suka sama keramik ini. Namanya itu Gunung Kosmis. Gunung Kosmis itu dia ditemuin di Jawa Timur sekitar abad ke-14 sampai ke-16.
Nah, kenapa sih aku bisa suka sama keramik ini? Karena keramik ini tuh kayak menarik banget gitu loh. Detail ukirannya sangat rumit, tapi itu punya makna tentang kehidupan spiritual masyarakatnya yang dulu. Terus aku juga suka karena bentuknya tuh unik gitu. Interest in visiting this ceramic museum? Oh, I saw it. I didn't know even it exists. I saw it only. I was in the other museum and I saw this, and I came here because I like to see some pictures. Oh, you just explore. Yeah, yeah. You didn't know this was ceramic museum. No, I didn't. Okay. I saw the pictures, paintings. I like to see. Oh, so you really like painting. Yeah, yeah. What is your most interesting part of this museum for you? Oh, I thought this is one. The most impressive piece was to see this calligraphy, this writing. Yeah, I like this. It's very Jadi tuh apa sih yang buat lo tertarik ke sini, Bang? Karena di sini tuh artnya itu juga menceritakan mengenai sejarah bangsa kita. Iya, Jadi betul. gue mau baca mengenai sejarah juga menikmati art yang ada di sini juga. Jadi sebelumnya abang udah pernah kesini belum? Belum ya? Belum pernah. Belum pernah. Berarti ini kayak first time gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Menurut abang di sini ada gak tuh kayak karya seni yang abang sukai banget dari yang semua ini? Tadi ada lukisan mengenai budaya Bugis namanya Matojang. Itu permainan rakyat gitu. Jadi di mana orang-orang itu ada ayunan di tengah dan dikelilingi oleh banyak orang gitu. Jadi itu kayak melukiskan bagaimana bangsa kita bersosialisasi antar individu. Kayak zaman sekarang tuh kan anak muda tuh kayak berpatok dengan teknologi gitu kan, kayak udah ya apa-apa tuh serba teknologi lah gitu. Menurut abang tuh cocok gak untuk anak muda zaman sekarang? Kalau misalkan buat anak muda zaman sekarang mungkin kurang relevan ya, karena banyak kayak style dari artnya mungkin udah nggak banyak dipakai. Jadi wawasan mengenai style artnya juga bukan untuk anak muda sebenarnya begitu. Jadi kurang bisa dinikmati mungkin ya kalau menurut saya. Jadi pendidikan itu harus menekankan gimana nasionalisme harus ditanamkan. Nah, ditanamkan itu melalui apa? Melalui pengenalan. Nah, dari pendidikan itu nanti akan muncul ketertarikan terhadap seni biasanya gitu. Jadi dari pendidikan di sekolah dulu sih menurut aku. Oke guys, jadi kita sekarang udah selesai muter-muter museumnya. Capek banget. Jujur capek. Terus setelah kita memuterin museum ini, kita jadi dapat banyak pelajaran ya. Kita jadi mengenal banyak seni dari budaya Indonesia dan Dan ya kita jadi tahu aja gitu kayak sejarah-sejarahnya seni rupa dari Indonesia gitu. Terus kita juga bisa tahu tuh peninggalan dari kerajaan Mah itu kebanyakan bentuknya apa sih? Kan tadi kebanyakan bentuknya kayak kendi gitu kan. Motif-motifnya juga bagus-bagus sih. Macem-macem lagi. Oke, jadi sekian itu aja yang kita bakal tampilin. See you next tugas. Nggak tahu. Bye. Jadi ini mungkin yang disebut dari that orang itu. Gak sopan nanti lu yang ngomong nih. Kalau sekarang itu ada supaya bersemangat untuk mengunjungi museum ini. Kata-kata ya. Iya lagi sebenarnya. Jadi kalau kata saya itu kata-kata yang buat anak muda